matahari terbit di ufuk timur. Embun pagi menetes, membasahi bumi. Burung-burung berterbangan, melengkapi takdirnya, memenuhi penjuru semesta. Sebuah harmoni alam yang indah. Karya Sang Pencipta. Namun kini, saat alam tak lagi ramah, karena mungkin ulah kita atau Allah sedang menunjukkan kuasanya. Saat dunia menjadi tujuan hidup, atau hati yang tak lagi bening, kata maaf tak lagi bermakna. Yang ada hanyalah amarah dan kebencian. Saat harta menjadi tujuan, bekerja tiada bernilai ibadah. Dan kala keluarga tak memiliki arti. Pasti Jalang itu baru keluar kan dari ruangan ini? Hah? Mbak, Ya kan? malu sama karyawan. Malu? Malu sama diri kamu sendiri. Malu sama Tuhan. Rumah tak lagi menjadi naungan. Hidup tiada bermakna. Tak tahu arah kemana. Masih adakah tempat kedamaian yang membuat diri ini tenang? Kemanakah jiwa ini kan melangkah? As-salatu wassalamu alaik, alaika ya. Tersebutlah ada seorang pemuda ia membeli kambing yang kecil. Dan anehnya, pemuda ini membuat kandang dari kambing ini berada di atas bukit.
Setiap hari yang dilakukan oleh pemuda ini adalah ia menggembalakan kambingnya di bawah bukit. Lalu ia mengangkat kambingnya ke atas bukit. Bertahun-tahun ia melakukan itu. Bertahun-tahun kambing yang tadinya kecil sampai dengan kambing yang besar. Setiap hari ia angkat. Ia naik ke atas bukit. Dan setiap hari ia simpan di atas bukit. Orang-orang menyebutnya orang gila. Orang-orang menyebutnya orang tidak waras. Mana bisa ada kambing yang ada di bawah bukit, kandangnya di atas bukit. Tapi ternyata ia punya maksud yang mulia. Pemuda ini kelak akan membawa ibunya pergi ke Baitullah dari negeri Yaman 500 km jauhnya. Ia setiap hari mengangkat kambing itu agar ia pada saatnya nanti ia bisa mengangkat ibunya, menggendong ibunya jalan kaki 500 km menuju Baitullah. Sungguh mulia pemuda ini. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, pemuda ini tidak terkenal di bumi, namun ia terkenal di langit. Ia memiliki seorang ibu yang lumpuh. Ia memiliki seorang ibu yang matanya sudah tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Dan setiap hari ia merawat ibunda tercinta di negeri Yaman. Ayah bunda, sahabatku sekalian, Uwais Al-Qarni sungguh mulia. Membawa ibunya nun jauh dari negeri Yaman menuju ke Baitullah dengan cara mengangkat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik pesawat terbang, naik bis dengan mudah menuju ke Jeddah, menuju ke Madinah. Namun kita jarang bersyukur. Ayah bunda, sahabatku, dikisahkan Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, padahal ia adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah. Setiap kali ia mendengar kata Rasulullah, hatinya bergetar, air matanya menetes, karena ia merindukan bertemu dengan Rasulullah. Setiap hari ketika mendengarkan berita-berita dari orang-orang Yaman yang datang dari Madinah menuju ke negeri Yaman untuk kembali ke kota mereka, dan mereka menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berubahlah keluarga mereka, dan kembali Uwais Al-Qarni ini menginginkan bertemu dengan Rasulullah. Ia belum pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun hidup di masa Rasulullah. Sampai suatu hari ia izin kepada ibunda tercinta. Sebetulnya ia tidak tega meninggalkan ibunya. Mana mungkin ia meninggalkan ibunya yang lumpuh. Mana mungkin ia meninggalkan ibunya yang tidak bisa melihat itu di negeri Yaman 500 km nun jauh dari negeri Saudi Arabia. Namun karena ia menceritakan Rasulullah setiap hari kepada ibunda tercinta, dan akhirnya ibunda pun mengizinkan. Suatu hari ibunda tercinta mengatakan, wahai Uwais, pergilah engkau ke Madinah, temuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun
Kalau engkau sudah sampai di negeri Madinah, segera engkau kembali. Engkau tahu keadaanku seperti ini. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni pun pergi ke negeri Madinah. 500 km pun ia tempuh dengan jalan kaki. Ayah bunda, setelah ia melewati padang pasir yang amat tandus, ia melewati padang pasir yang sangat-sangat keras kehidupannya. Karena panas terik yang luar biasa. Binatang-binatang padang pasir, belum lagi perompak-perompak itu. Ia berjalan kaki dari negeri Yaman menuju ke Madinah. Hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sesampainya di Madinah, ia mencari rumah Rasulullah. Di mana rumah Rasulullah? Ia bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sana. Ketika ditunjukkan itulah rumah Rasulullah. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni pun ke rumah itu dan mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka keluarlah Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, wahai sahabat, engkau kesini mau bertemu dengan siapa? Uwais Al-Qarni menjawab, wahai bunda, aku mau bertemu dengan Rasulullah. Aku jauh dari negeri Yaman, datang ke sini, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bolehkah bunda? Bunda Aisyah menjawab, boleh. Namun sekarang Rasulullah sedang berperang. Dan kalau Rasulullah berperang, aku tidak tahu kapan Rasulullah bisa datang kembali. Tidak tentu kedatangannya, wahai sahabat. Dan akhirnya Uwais Al-Qarni izin untuk duduk terlebih dahulu di depan rumah Rasulullah. Sambil dia membayangkan ibunya, betapa dia mencintai ibunya, tapi ia ingin bertemu dengan Rasulullah. Gejolak emosi yang luar biasa terjadi saat itu. Dan akhirnya ia memutuskan ia pulang kembali ke negeri Yaman tanpa bertemu dengan Rasulullah. Karena ia khawatir ibunya di negeri Yaman terjadi apa-apa. Dia izin kepada Bunda Aisyah dan dia akhirnya pulang ke negeri Yaman. Ketika Uwais Al-Qarni pulang ke negeri Yaman, datanglah Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari medan perang. Dan satu hal yang pertama kali ditanyakan oleh Rasulullah kepada Bunda Aisyah. Wahai Aisyah, adakah tadi orang yang ingin menemuiku? Bunda Aisyah menjawab, betul ya Rasulullah. Tadi ada orang yang ingin menemuimu dari negeri Yaman. Dia jauh datang ke sini ingin menemuimu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, sekarang kemana orangnya? Sudah pulang ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, kepada Umar dan Ali yang hadir di sana. Ia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ia adalah orang yang tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Di bawah telapak tangannya ada tanda putih. Dia adalah orang yang mulia. Apabila engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa dan mintalah istighfarnya untukmu. Begitu mulianya Uwais Al-Qarni sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk meminta doa dari seorang Uwais Al-Qarni. Dan ketika Rasulullah SAW dikisahkan Rasulullah SAW ketika itu berperang, lalu Rasulullah SAW giginya patah. Uwais Al-Qarni yang nun jauh di negeri Yaman, dia membawa batu. Batu itu dipukulkan kepada giginya agar giginya pun patah sama seperti Rasulullah. Dia mengatakan, inilah bukti cintaku kepada Rasulullah SAW. Begitu mulianya Uwais Al-Qarni mencintai Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar memimpin umat Islam mencari-cari setiap kafilah dagang Yaman datang ke negeri Madinah
Adakah orang yang seperti ini, ciri-cirinya di telapak tangannya ada tanda putih dan lain sebagainya. Dan tidak ada orang yang mengatakan ada. Karena Uwais Al-Qarni ketika itu masih hidup di Yaman dan tinggal bersama ibunya yang masih hidup. Ketika Abu Bakar sudah meninggal dunia, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dikisahkan ketika itu ibunda Uwais Al-Qarni pun sudah meninggal dunia. Uwais Al-Qarni bisa mengikuti kafilah-kafilah dagang Yaman. Akhirnya ia datang ke negeri Madinah. Ayah bunda, ketika itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, setiap kali ada kafilah dagang Yaman datang, ia pasti menghampiri dan mengatakan, adakah orang yang bernama Uwais Al-Qarni yang di tangannya ada tanda putih? Dan akhirnya betullah Umar dan Ali berhasil bertemu dengan Uwais Al-Qarni dalam satu kesempatan. Ketika datang ke satu kafilah dagang lalu bertanya, adakah yang bernama Uwais Al-Qarni di antara kalian yang di tangannya ada tanda putih? Oh, ada wahai khalifah, di sebelah sana. Dia sedang menunggu unta-unta kami. Lalu datanglah ke sana. Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab dan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Betul lah, ternyata ada sosok Uwais Al-Qarni. Pakaiannya sangat sederhana. Bahkan kalau bisa disebut tidak layak, tidaklah layak. Lalu bertemu dengan khalifah. Tiba-tiba Umar bin Khattab mengambil tangannya dan membuka tangannya. Betul lah, ada tanda putih di sana. Terjadilah percakapan, wahai Uwais Al-Qarni, kami disuruh Rasulullah SAW bila bertemu denganmu meminta doa dan meminta istighfarmu. Uwais Al-Qarni berkata, tidak wahai khalifah. Sesungguhnya aku adalah orang yang biasa saja, engkau adalah orang yang mulia, engkaulah yang mendoakan aku, kata Uwais Al-Qarni. Namun kembali, Khalifah Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib ketika itu mengatakan, tidak, ini perintah dari Rasulullah SAW. Mengangkatlah kedua tangan Uwais Al-Qarni, berdoalah Uwais Al-Qarni untuk Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib ketika itu. Setelah selesai, Umar berkata, wahai Uwais, biarlah kehidupanmu aku jamin. Kehidupanmu aku jamin dari Baitul Mal. Apa yang dikatakan Uwais Al-Qarni? Jangan wahai khalifah, jangan. Aku adalah orang yang paling miskin di tempatku. Aku adalah orang yang paling miskin di tempatku. Bila aku memakai baju baru, bila aku memiliki uang, orang-orang akan menyangka bahwa aku mencurinya, bahwa aku mengambil dari orang lain. Sungguh mulia Uwais Al-Qarni ini. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni berkata, sudahlah wahai khalifah, sudahlah, orang-orang sudah mulai melihat kita, sudahlah, pulanglah, biarkan aku sendiri. Dan pulanglah Ali dan juga Umar bin Khattab. Ayah bunda, begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni, orang yang bersahaja, orang yang luar biasa, mencintai Rasulullah dan mencintai ibunya. Sampai suatu ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, maka hadirlah ribuan orang datang ke tempatnya. Hadirlah ribuan orang ke tempatnya. Sampai orang-orang Yaman bingung, siapa Uwais Al-Qarni ini? Orangnya biasa saja, tidak pernah terkenal di Yaman. Tapi ketika dia meninggal, begitu banyak orang-orang yang hadir di negeri Yaman ini untuk datang dan bertakziah kepada Uwais Al-Qarni. Sungguh betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dia tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit. Dan ternyata rahasia dari Uwais Al-Qarni adalah dua hal. Yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya begitu dalam. Ayah bunda, hari ini kita berharap kita bisa menuju Baitullah. Kita bisa mengunjungi Masjidil Haram. Kita bisa datang menuju ke Masjid Nabawi. Pada saatnya nanti kita akan menuju ke Raudhah. Kita memohon doa di sana, istijabah luar biasa. Doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin. Dan di sebelah Raudhah ada makam Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni mencintai Rasulullah.
ia tinggal di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh. Padahal ia hidup di masa Rasulullah dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ayah bunda, kita adalah gambaran Uwais Al-Qarni akhir zaman. Ayah bunda, semoga kita adalah zaman, di akhir zaman ini adalah kita gambaran dari Uwais Al-Qarni yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, namun pada saat nanti kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ayah bunda, rahasia pertama Uwais Al-Qarni adalah mencintai Allah dan Rasulnya setulus hati, sepenuh jiwa.